Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat EC2 dengan user data. Nah, sebelum itu penjelasan singkat dari EC2 sendiri, yaitu layanan dari AWS yang memungkinkan kita untuk membuat virtual machine di cloud. Nah, pada sesi kali ini, seperti yang saya bilang dari awal, kita akan coba membuat EC2 dilengkapi dengan user data. Nah, user data ini sendiri yaitu berupa komen Linux yang akan dijalankan di EC2 instance, dan komen-komen nanti akan dieksekusi ketika EC2 instance ini pertama kali di launch, gitu. Nah, contoh user data itu sendiri seperti ini. Misal pada contoh kali ini kita akan membuat web server Apache. Jadi seperti topologi ini ya. Di EC2 instance ini nanti kita akan install web server Apache-nya dan kita coba edit sedikit di dalamnya. Oke, langsung saja contoh script dari user data itu sendiri. Nah, yang pertama ada komen pinbase ini komen agar untuk mengeksekusi komen-komennya nanti bisa dijalankan. Nah, setelah itu ini nanti kita akan jalankan pada OS Amazon Linux. Jadi komen yang digunakan yaitu yum update -y yum install, seperti itu. Nah, jadi yum update ini untuk update sistemnya, dan yum install ini untuk menginstal httpd, lalu systemctl start ini untuk start Apache-nya, dan untuk enable Apache-nya, enable. Lalu echo di sini, perintah echo ini untuk membuat serta menambahkan membuat file dan menambahkan kalimat di dalam filenya tersebut. Jadi kalimat hello world from hostname ini nanti akan manggil hostname dari EC2 kita yang akan dimasukkan ke halamannya web server Apache, yaitu index.html. Oke, kita kembali ke topologi. Jadi sebelum itu kita buat terlebih dahulu infrastruktur networknya. Jadi di sini ada VPC dengan IP sekian, lalu kita akan tambahkan public subnet di sini dengan IP sekian. Oke, sebelum itu langsung saja kita masuk ke konsolnya. Kita buat VPC terlebih dahulu. Di sini saya prakteknya di region Singapura. Oke, di Singapura sendiri juga ada default VPC-nya, namun di sini saya akan buat sendiri VPC-nya. Oke, VPC praktek. Lalu seperti topologi tadi, IP-nya adalah 10.10.10.0.0/16. Oke, jika sudah, kita buat VPC-nya. Jangan lupa enable DNS-nya. Lalu setelah itu kita buat subnet. Nah, di sini ini
default subnet ya dari VPC nya. Nah, kita buat subnet untuk VPC praktek. Namanya subnet public. Nah, jadi di sini sesuai topologi ya, 10.0.1/24. Nah, selanjutnya kita klik subnet. Di sini kita hanya butuh satu subnet saja. Nah, lalu karena ini public subnet, kita biasakan untuk edit subnetnya agar auto public IP public. Nah, jika sudah, karena ini mengarahnya nanti untuk web server, kita butuh internet gateway agar EC2 instance bisa diakses dari internet. Kita buat internet gateway. Oke, sudah kita klik IGW praktek, lalu kita attach ke VPC praktek yang tadi. Kita attach internet gateway ke sana. Jika sudah, statusnya akan hijau seperti ini. Jika sudah, kita buat route table. Namanya RT public. Nah, di sini kita masukkan VPC-nya, lalu create. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 VPC. Nah, di sini yang paling atas ini adalah bawaan atau default dari ketika kita pertama kali buat VPC praktek tadi. Jadi ada routable default dari bawaan VPC-nya. Nah, untuk itu saya buat yang baru saja. Kita tadi sudah buat ya RT public, lalu saya akan set ini menjadi main yang utama. Oke, jika sudah, kita klik routable-nya. Nah, pada tabel ini nanti kita akan masukkan internet gateway-nya ke dalam tabel routing. Nah, karena arahnya ke internet jadi 000 route default-nya. Kita pilih internet gateway, lalu save. Nah, jangan lupa kita juga masukkan subnetnya ke dalam route tabel ini. Kita pilih subnet mana yang ingin dimasukkan, lalu kita save. Jika sudah, infrastruktur di bagian network itu sudah selesai. Jadi kita sudah buat ini setting VPC dan subnet. Nah, setelah itu kita langsung saja buat disitunya dengan user data. Sebelum itu, karena ini nanti kita memerlukan security group, kita buat aja sekalian. Namanya SG EC2 user data.
kita pilih PVC-nya yang sesuai. Nah, yang kita izinkan itu apa aja? Di sini saya akan izinkan SSH. Lalu saya izinkan karena nanti kita akan praktek web server. Jadi kita izinkan HTTP agar web servernya nanti diizinkan di situ kita. Oke, sudah. Jika sudah, jangan lupa tambahkan tagnya sekalian. Kita create user security group. Nah, jika resource-nya sudah terbuat, kita langsung saja ke EC2-nya. Langsung saja kita launch instance di sini. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan menggunakan Amazon Linux 2. Kita pilih. Karena di sini saya prakteknya menggunakan akun free tier, jadi saya bisa gunakan T2 Micro atau di sini hanya itu aja ya teman-teman. Nah, kita cukup pakai ini aja nggak apa untuk tipe instannya. Nah, ini untuk konfigurasi infrastruktur networknya, itu kita masukkan VPC-nya, kita pakai public subnet tadi. Nah, kalau kalian ingat tadi di bagian subnet itu kita buat seperti ini. Nah, kita enable kan tadi di sininya subnetnya. Nah, jadi pada saat kita buat di situ instant itu langsung auto public, IP public. Kalau ini kita disable ya nggak apa, tapi karena ini nanti buat web server dan mengarahnya bisa diakses di internet, jadi kita butuh IP public. Nah, jika sudah, kita scroll paling bawah, di sini ada user data. Nah, kita kopikan saja di sini user datanya. Kita ambil yang tadi dan kita paste di sini. Dan kita lanjutkan saja. Kita tambahkan. Jika sudah, kita pilih. Karena kita tadi sudah buat security group, kita bisa pilih SG EC2 tadi. Nah, di sini jangan lupa kita hanya mengizinkan akses SSH dan HTTP untuk EC2 kita. Oke, kita review. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya. Jika sudah sesuai, kita launch. Nah, untuk keypairnya sendiri itu saya sudah punya keypair sebelumnya. Kalian jika ingin buat keypair itu di sini
di menu isi itu kiper. Nah, kalian bisa create kiper di sini. Kalau untuk kalian jika remote isitunya itu nanti menggunakan Linux, itu pakai yang .pom. Kalau kalian menggunakan putih, jadi kalau Windows dan menggunakan putih bisa menggunakan .ppk. Nah, karena di sini saya menggunakan Windows, itu saya buat keyboardnya itu ekstensinya .ppk. Nah, di sini itu saya sudah punya, saya pakai yang ini aja, download instant. Nah, seperti yang saya bilang tadi, user data ini akan dieksekusi ketika pertama kali instant itu di launch. Nah, jadi seperti ini. Ketika instant ini di launch, dia itu akan run komen-komennya nanti. Oke, agak lama mungkin ya, tidak terlalu lama atau tidaknya itu nanti tergantung seberapa banyak komen yang dijalankan. Nah, jadi kayak seperti install, update ini kan juga butuh proses. Jadi semakin banyak paket yang kalian install itu akan juga lama. Nah, ini masih initializing, sudah run tapi masih proses install, update seperti itu. Kita tunggu saja hingga statusnya health check. Nah, bisa dilihat statusnya sudah cek password. Nah, kita masuk dulu ke situnya. Kita bisa lihat di sini kita dapat IP public dan public DNS. Kita bisa cek langsung di sini. Nah, IP
ketika kita akses IP instant dari EC2 kita tadi, EC2 instant kita tadi, nah itu tanpa kita harus login atau SSH atau remote ke server kita di sini. Nah, jadi kita langsung bisa akses web server tadi. Nah, web servernya sudah jalan tanpa kita install manual, tanpa kita harus login ke EC2-nya. Nah, jadi komen hostname tadi ini, nah ini untuk memanggil hostname dari EC2 kita. Nah, bisa dilihat di hostname. Nah, ini. Nah, sama kan? Sama yang di sini. Jadi seperti itu contoh dari user data, yaitu install web server Apache dengan user data. Nah, kalian bisa menggunakan user data ini untuk hal lainnya seperti deploy aplikasi atau apa. Nah, kembali lagi lama atau tidaknya itu tergantung panjang scriptnya, dan pastikan seperti update sama install ini jangan lupa ada argumen -y agar komennya berhasil dieksekusi. Baik, sekian video tutorial cara membuat EC2 dengan user data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.